بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwan fiddin rahimakumullah, lanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadil Firqatin Najiyatil Mansurah karya Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita masuk pada pertanyaan yang ke 35 ya. Yaitu pertanyaan yang isinya terkait dengan suatu pembahasan, yaitu hukum orang-orang yang tidak melakukan beberapa kewajiban penting, yaitu rukun-rukun Islam, baik itu salat maupun zakat, puasa dan haji. Adapun yang pertama, syahadatain, maka itu suatu hal yang jelas. Seorang yang tidak mengucapkannya berarti dia bukan muslim. Pada pembahasan sebelumnya juga telah kita bahas bagaimana bila orang meninggalkan salah satu dari rukun yang 4, yakni selain syahadatain, karena sikap sombongnya, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, sekarang adalah terkait dengan yang meninggalkan salah satu darinya didorong oleh rasa malas atau takwil. Ya, kita baca di sini pertanyaan. Soal, ma hukmu man aqarra biha thumma tarakaha li naw'i takasulin aw ta'wilin. Apa hukumnya orang yang meninggalkan, atau apa hukumnya orang yang mengakui rukun-rukun yang 4 itu, ya, yakni selain syahadatain, ya, rukun Islam selain syahadatain, kemudian meninggalkannya karena suatu kemalasan, takasul atau takwil. Takwil ini bisa kita artikan secara sederhana kesalahpahaman dalam memahami suatu dalil, mungkin dalil ayat maupun hadis yang dia baca, dia pahami dan salah tafsir, kemudian dia amalkan sesuai dengan kesalahan tafsir tersebut, sehingga dia mungkin tidak melakukan haji misalnya berdasarkan kesalahpahaman itu dalam memahami ayat maupun hadis. Nah, ini yang dimaksud dengan meninggalkan atau tidak melakukan dikarenakan takwil. Nah, bagaimana tentang orang-orang yang seperti ini? Apa hukumnya?
menurut pandangan para ulama kita rahimahumullah. Jawab: amma as-salatu faman akhkharaha an waqtiha bihadhihi as-sifah fa innahu yustatabu. Adapun terkait dengan salat, maka seseorang yang menundanya dari waktunya, yakni misal salat zuhur dia tunda-tunda sampai masuk waktu asar, berarti dengan kata lain dia meninggalkan salat zuhur pada waktunya, ya. Bihadhihi sifah, dengan alasan seperti yang tersebut dalam pertanyaan, fa innahu yustatabu, maka orang ini diminta untuk taubat. Yani di sini lebih khusus, bukan sekedar nasihat dari perorangan kepada yang bersangkutan, tapi dari pihak berwajib, dari pihak penguasa, hakim, secara resmi memintanya untuk bertaubat. Yustatab. Fa in taba, kalau dia mau bertaubat, wa illa qutila haddan. Kalau mau bertobat, walhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka dia dihukum mati dalam keadaan diterapkan padanya hukum had. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Firman Allah pada surat At-Taubah yang artinya, apabila mereka bertaubat lalu menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka. Wa hadis, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, al hadis ila akhiril hadis, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai akhir hadis, yakni lanjutan hadisnya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat, ya, dengan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat dan seterusnya. Ini landasannya. Wa amma zakatu, adapun terkait dengan rukun yang ketiga, zakat. Fa in kana mani'uha mimman la syaukata lahu, apabila orang yang tidak mau menunaikan zakat itu adalah orang yang tidak punya kekuatan, misal dia sifatnya hanya perorangan, individu tertentu, la syaukata lahu, tidak punya kekuatan, akhadhal imamu minhu qahran, maka imam atau penguasa, pemerintah mengambil zakat itu darinya secara paksa. Wa nakkalahu bi akhri syai'in min malih, dan memberi hukuman kepadanya yang menjerakan, yaitu dengan diambil sebagian dari hartanya. Artinya diambil darinya zakat plus harta yang lain sesuai dengan kebijakan penguasa itu, yang ini sebagai hukuman bagi dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man man'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi ma'aha, dan barang siapa yang tidak mau memberinya, menunaikan zakat maksudnya, fa inna akhidhuha, maka kami akan mengambil zakat itu, wa syatra malih, dan separuh hartanya, ma'aha, bersama zakat tersebut.
al-hadis. Wa in kanu jama'atan, kalau mereka adalah sebuah kelompok, walahum syaukatun, dan mereka punya suatu kekuatan, wajaba 'alal imami qitaluhum, maka wajib bagi imam untuk memerangi mereka, hatta yu'adduha, sampai mereka mau melaksanakan kewajiban zakat itu, lil ayat wal hadits as-sabiqah wa ghairiha. Hal ini berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lalu dan juga dalil-dalil yang lain. Wa fa'alahu Abu Bakr was sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in, dan itu telah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa amma shaum, adapun terkait dengan puasa, yakni yang meninggalkan puasa, falam yarid fihi syai'un, maka di dalam bab ini tidak ada dalil sedikit pun terkait sanksi dan hukuman atas mereka dalam bab sanksi duniawi, hukuman had dan semisalnya. Walakin yu'addibuhul imam, tapi di sini ulama menyebutkan agar imam penguasa memberikan hukuman yang menjadi pelajaran baginya. Yu'addibuh au naibuhu, atau wakil daripada imam tersebut, bima yakunu zajran lahu, dengan suatu sanksi atau hukuman yang menjadi zajr. Zajr yakni peringatan yang menjerakan dia, membuat ia jera baginya, wali amsalihi, dan bagi orang yang semisalnya. Wa amal hajju, adapun terkait dengan haji, yang meninggalkan haji. Wa amal hajj fa kullu umril abdi waqtun lahu la yafutu illa bil maut, maka semua umur hamba adalah waktu untuk haji, tidak terlewatkan kecuali dengan kematian. Wal wajibu fihi al mubadarah, dan kewajibannya adalah untuk bersegera melaksanakan haji. Wa qad jaa al wa'idul ukhrawi, dan telah datang hukuman yang sifatnya hukuman ukhrawi di akhirat kelak terkait at-tahawun fi, sikap meremehkan pelaksanaan ibadah haji. Ya, hukuman atas sikap menunda-nunda, meremehkan pelaksanaan ibadah haji. Walam tarid fihi 'uqubatun khassah fid dunya, dan tidak datang suatu riwayat yang menunjukkan adanya hukuman yang sifatnya khusus, ya, di dunia terkait dengan pelanggaran ini. Nah, demikian terjemahan dari jawaban yang disebutkan ini dengan sedikit keterangan, dan kita akan mengulang kembali keterangan-keterangan terkait dengan poin-poin di atas. Jadi di sini penulis rahimahullah menerangkan kepada kita tentang hukum-hukum bagi orang-orang yang meninggalkan rukun-rukun Islam, dari mulai nomor 4 atau mulai nomor 2 sampai nomor 5, yakni 4 rukun. Dan masing-masing daripada rukun-rukun itu ternyata punya suatu hukum yang berbeda dengan yang lain. Dan ini tentunya karena masing-masing daripada rukun dan kewajiban itu punya nilai yang berbeda, punya penekanan-penekanan yang berbeda. Karenanya di sini penulis Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah memberikan perincian.
Dimulai dengan orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat padahal dia mengakui kewajiban sholat itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Bab kita adalah tentang orang yang mengakui, mengimani kewajiban sholat, lalu dia tidak sholat. Kenapa? Karena malas dan yang semisalnya. Atau tadi dikatakan juga karena takwil, ya. Penulis rahimahullah mengatakan bahwa di sini ada sanksi dan hukuman baginya di dunia yang ditegakkan oleh imam atau penguasa, yaitu bahwa seorang yang melakukan pelanggaran ini dia diminta untuk bertaubat. Ya, tentunya dipanggil, diproses, dipastikan kebenarannya bahwa dia betul-betul tidak melakukan sholat. Ya, yakni walaupun sekali saja tidak melakukan sholat, apalagi sering kali, apalagi yakni nggak pernah sholat kecuali mungkin sholat Jumat, jelas yang seperti ini. Seandainya pun hanya sekali dia tidak melakukannya, maka imam, penguasa berhak memanggilnya dan kemudian memintanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan peringatan itu dia mau bertaubat, maka urusan di dunia selesai sampai di sini. Dia memperbaiki diri, hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, beramal saleh, menyesali, tidak mengulangi dan seterusnya. Ya. Namun kalau ternyata dia tetap tidak mau bertaubat, maka di sini dilakukan hukuman yang sangat-sangat berat, yaitu hukuman mati. Ini hukuman yang sangat berat bagi mereka, ya, hukuman mati bagi yang meninggalkan sholat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di sini kita tentu mengambil pelajaran penting bahwa urusan sholat ini urusan yang sangat besar dalam Islam, tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap remeh. Banyak orang yang terhadap sholat saja tidak perhatian. Hal meninggalkan sholat bagi sebagian orang hal yang biasa. Kalau mau sholat ya sholat, kalau tidak ya tidak. Ya. Nah, apakah seperti ini seorang muslim bersikap? Bagaimana dia dalam menghargai perintah-perintah agama ini, perintah Allah, perintah Rasul dan seterusnya. Ya. Sangat disayangkan ada orang-orang yang mengaku sebagai muslim tapi terhadap sholat tidak perhatian. Padahal dikatakan oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan sholat ini seolah menjadi barometer tentang kualitas seorang muslim. Kalau dia sholatnya bagus, ya, dari semua sisinya, maka ini menjadi indikator kuat bahwa dia seorang muslim yang bagus. Tapi kalau dia terhadap sholatnya tidak bagus, maka juga sebaliknya, ini merupakan indikator bahwa dia bukan muslim yang baik. Karenanya juga diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? La hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian di dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak dapat apa-apa dalam Islam ini orang yang meninggalkan salat. Ya. Dan
Kita juga ingat hadis Nabi SAW bahwa salat merupakan yang pertama kali ditanyakan di akhirat kelak dalam hisab. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab, ditanyakan, dipertanggungjawabkan, dihitung amalnya adalah salat. Salat yang pertama kali. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih. Kalau salatnya baik, hasil daripada hisab ternyata salatnya baik, maka saluhat sa'iru amalih. Saluha sa'iru amalih, seluruh amalnya akan baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau ternyata buruk salatnya, maka buruk pula seluruh amalnya. Nah, ini pun seperti yang dikatakan ulama, kesimpulan dari mereka. Akhirnya kata mereka, para ulama kita, man kana mudayyi'an lis-shalah fa huwa li ghairiha adya'. Apa yang semakna dengan itu? Orang yang terhadap salat saja menyia-nyiakan, maka tentu terhadap yang selain salat lebih menyia-nyiakan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dan di sini kita melihat bagaimana hukum Islam terhadap tarikus shalah, seorang yang tidak mau melakukan salat karena kemalasannya. Ternyata hukumannya adalah hukuman mati. Nasallallahu salamah. Dikatakan oleh Asy-Syaikh, dan saya ingatkan sekali lagi bahwa pelaksananya bukan perorangan ya, pelaksananya adalah pemerintah. Kemudian kata beliau, penulis, qutila haddan. Hukuman mati ini adalah hukuman mati haddan, yakni dalam rangka penegakan hukuman had terhadapnya. Nah, ini catatan penting untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya terkait dengan bab ini telah kita sebutkan bahwa seseorang yang meninggalkan salat karena mengingkarinya, maka dia dihukum mati juga. Tapi hukuman mati itu riddatan. Riddatan artinya apa? Karena murtad. Jadi di sini dibedakan ya, antara orang yang mengimani wajibnya salat lalu tidak melakukannya, dengan orang yang sejak awal memang sudah tidak ada iman terhadap kewajiban salat. Dengan kata lain, ada orang yang mengingkari wajibnya salat, tidak percaya dengan wajibnya salat. Atas dasar itu dia tidak salat. Maka yang seperti ini juga tentu akhirnya kalau dihukum oleh penguasa muslimin, maka dihukum mati, dan hukum matinya adalah riddatan, dinilai sebagai orang yang murtad. Ya. Nah, di sini sekali lagi dibedakan. Penulis rahimahullah Syekh Hafidz bin Ahmad mengatakan bahwa hukuman ini bagi yang meyakini wajibnya salat tapi meninggalkannya karena malas, maka qutila haddan. Kalau sampai pada hukuman mati, maka hukum mati had. Kalau hukum mati had artinya bahwa dia masih muslim. Dia masih muslim. Ya. Sehingga diperlakukan seperti jenazah muslim. Dimandikan, dikafani, dikubur di kuburan muslimin, boleh didoakan, bahkan dianjurkan, disolati dan seterusnya. Diperlakukan sebagaimana jenazah muslim. Berbeda dengan yang qutila riddatan, dibunuh, dihukum mati karena murtad, maka tidak diperlakukan seperti jenazah muslim. Kemudian tentu di akhirat hukumnya pun berbeda. Yang murtad, maka dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik.
yang muslim, maka hukuman di dunia ini menjadi kafarah baginya di akhirat, sehingga dia di akhirat tidak lagi dihukum karena dosa ini. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa hukuman had di dunia adalah menjadi kafarah bagi orang yang terkena hukuman tersebut di akhirat kelak. Artinya dilaksanakan terhadapnya di dunia menjadi kafarah di akhirat. Maka di akhirat dia sudah selamat dari tuntutan atas dosa ini. Tuntutan karena dosa ini. Ya. Kalau dosa yang lain, ya urusannya lain lagi. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini konsekuensi daripada masing-masing hukuman tersebut. Kemudian di sana mungkin ada keadaan ketiga selain dari dua keadaan yang kita sebutkan ini, bahwa keadaan yang ketiga adalah ada orang yang tidak melakukan sholat, ya, kita juga tidak tahu dia itu meyakini kewajiban sholat atau tidak meyakini, wallahu a'lam. Ya. Namun ada tanda-tanda yang tidak baik dari dia terkait bab sholat ini, yaitu misalnya dia mencela sholat, merendahkan, ya, atau mengejek atau yang semakna dengannya terhadap syariat sholat ini. Kalau ada darinya, muncul darinya hal-hal yang semacam itu, maka ini menunjukkan dia dalam bahaya besar. Ini bisa menjadi tanda bahwa dia adalah seorang munafik. Terus bagaimana perlakuan kita terhadapnya? Ya, perlakuan kita terhadapnya, ya, semisal perlakuan terhadap orang-orang munafik. Walaupun kita di sini nggak bisa memastikan, kepastian tidak bisa kita katakan, karena urusan apa yang ada dalam kalbunya urusan Allah Azza wa Jalla. Namun kita hanya melihat indikator-indikator. Maka yang seperti ini, ya, silakan bagi yang mau menyolati, ya menyolati. Kami yang tahu kondisi dia seperti itu tidak mau menyolati. Ya. Nah, alhasil kondisi orang yang seperti ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, terkait bab ini penulis rahimahullah berdalil dengan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Azza wa Jalla pada surat At-Taubah, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum." Kalau mereka bertaubat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka. Terpahami dari ayat ini, kalau mereka tidak mau menegakkan salat, maka tidak dibiarkan jalan mereka. Ya, harus ditangkap dan diberlakukan padanya hukum-hukum sesuai dengan yang diterangkan para ulama mengambil dari ayat maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
dan menunaikan salat, menegakkan salat serta menunaikan zakat. Kalau mereka melakukannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Nah, dari hadis ini pun terpahami bahwa kalau mereka belum menegakkan salat, berarti mereka belum menyelamatkan diri mereka dan harta mereka dariku. Artinya masih terancam untuk dihukum mati. Nah, karenanya dari sini bagi mereka yang tidak melakukan salat, maka hukumannya adalah hukuman mati dengan perincian yang tadi kita sebutkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai tambahan keterangan pula dalam bab ini bahwa ini merupakan salah satu pendapat dari pendapat para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini pilihan penulis, dan ini juga pendapat jumhur ulama rahimahumullah. Dan dari ulama di zaman sekarang, beberapa ulama yang saya ketahui seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, mereka cenderung kepada pendapat seperti yang dikatakan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Di sana ada pendapat lain yang juga pendapat yang cukup masyhur dan banyak dipegangi oleh para ulama juga, bahwa orang yang tidak melakukan salat dan yakni sekalipun mereka meyakini kewajiban salat, maka mereka dihukumi kafir, murtad, kufur akbar. Sehingga ketika dihukum mati, maka tetap dihukum mati sebagai orang yang murtad. Ini pendapat yang kedua dalam bab ini. Wallahu a'lam. Ya, walhasil itu semua adalah pendapat ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi talibul ilm dipersilahkan mempelajari, ya, masalah ini dan kemudian memegangi salah satu dari pendapat-pendapat tersebut. Walaupun wallahu a'lam, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, pendapat mereka tampak lebih kuat dari sisi dalil-dalil. Wallahu a'lam. Kemudian beralih kepada masalah kedua, tentang orang yang meninggalkan az-zakah, tidak melakukan zakat. Diterangkan oleh penulis rahimahullah, orang yang meyakini wajibnya namun tidak mau melaksanakan zakat di sini dibagi menjadi dua keadaan. Keadaan mereka yang pertama adalah la syaukata lahu, keadaan di mana orangnya tidak punya kekuatan. Mungkin perorangan, satu orang, dua orang, atau beberapa orang yang nggak punya kekuatan. Ini keadaan pertama. Dan hukum bagi keadaan yang pertama ini adalah bahwa imam, penguasa, hendaknya mengambil zakat ini dengan paksa. Ya, mereka punya wewenang untuk mengambil zakat ini dari orang-orang itu secara paksa. Ya, dipaksa untuk berbuat taat kepada Allah. Ini aneh, ya. Orang mau taat masa punya wewenang untuk mengambil dengan paksa darinya dan memberikan sanksi kepadanya bahwa di samping zakat yang diambil plus harta lain juga diambil sebagai sanksi darinya, dari perbuatannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa man man'aha fa inna akhiduha wa syatra malihi ma'aha, dan barang siapa yang
tidak mau melaksanakannya, maka kami akan mengambil zakat itu darinya dan setengah daripada hartanya. Baik. Kemudian keadaan kedua adalah keadaan di mana seorang yang tidak mau menunaikan zakat adalah sebuah kelompok atau komunitas atau masyarakat yang mereka punya kekuatan. Lahum syaukah. Mereka punya kekuatan. Sehingga karena itu mungkin saja seorang penguasa tidak bisa dengan mudah akan mengambil harta zakat itu dari mereka. Kalau bisa dengan mudah ya bagus. Misalnya dengan diperintahkan, diancam sudah memberikan zakatnya, ya bagus. Ya, kafallahul mu'minin al-qital. Nggak perlu berperang kalau seperti itu. Tapi kemungkinan karena mereka punya kekuatan, mereka akan menolak. Maka dalam kondisi seperti ini, penguasa juga punya hak untuk memerangi mereka. Ya, memaksa untuk tunduk dengan aturan Islam dengan diperangi ya, sampai pada taraf al-qital, peperangan. Mengapa demikian? Ya, karena itulah yang dipahami dari hadis-hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi mengatakan, umirtu an uqatila an-nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Batas yang mana mereka tidak lagi diperangi? Sampai syahadatain pertama, 2 iqamus shalah, 3 ita'uz zakah. Ya. 2 menegakkan salat, 3 menunaikan zakat. Kalau sudah ini, maka tidak ada qital terhadap mereka. Berarti kalau mereka tidak melakukan 3 hal tersebut atau salah satunya, mereka berhak untuk diperangi. Nah, ini adalah menjadi dalil di samping ayat yang tadi kita baca. Ya. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini juga yang dipraktekkan oleh para sahabat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang artinya bahwa ini pemahaman yang benar dan ini praktek yang benar dan ini ijma' para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, saat beliau menjabat sebagai khalifah, beliau mendapatkan suatu ujian berat, yaitu murtadnya sebagian orang dan sebagian lagi tidak mau bayar zakat. Maka ini menjadi tugas utama Abu Bakar As-Siddiq setelah menjabat sebagai khalifah. Dibentuklah pasukan, ya, setelah beliau bermusyawarah dengan para sahabat dan beliau meyakinkan kepada para sahabat, Umar dan yang lain, akhirnya mereka sepakat bahwa ini adalah kebenaran yang harus dilaksanakan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membentuk suatu pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad dan untuk memaksa mereka untuk menunaikan zakat. Ya, bagi mereka yang tidak mau bayar zakat. Wa fa'alahu Abu Bakar wa sahabatu radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, adapun di akhirat, ya, ini semua terkait hukuman di dunia. Di akhirat tentu diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun juga ya di sana ada beberapa dalil yang menerangkan tentang hukuman di akhirat, ya. Terkait misalnya salat disebutkan
khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Disebutkan di sini bahwa kelak akan datang suatu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka bakal mendapatkan ghayya. Ghayya ada beberapa tafsir, di antara tafsir ulama, ghayyan adalah wadin fi jahannam, suatu lembah di jahannam, ya, yang diperuntukkan untuk mereka orang-orang yang tidak melakukan salat tersebut. Terkait zakat, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dalam surat At-Taubah Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa mereka yang menyimpan az-zahab wal fiddah, emas dan perak, wa la yunfiquna fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fa basyirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira bagi mereka. Apa itu? Azabun alim, azab yang pedih. Ya, ini untuk mereka yang menyimpan harta benda tersebut dan tidak menunaikan zakatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, saat di mana lempengan-lempengan emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahannam, fatukwa biha jibahuhum, lalu ditempelkan di dahi-dahi mereka, wa junubuhum, di sisi tubuh mereka, wa dhuhuruhum, di punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini harta yang kalian simpan untuk diri pribadi kalian. Fadhuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan itu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam ayat disebutkan bahwa diisyaratkan bahwa kelak akan dikalungkan, dan dalam bentuk, ya, dalam hadis disebutkan dalam bentuk ular yang besar, ular yang sudah tua yang akan menggigitnya. Disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW, mereka yang punya unta atau sapi atau kambing dan tidak menunaikan zakatnya, maka hewan-hewan itu akan menginjak-injak dia. Ya, bisa dibayangkan sekian banyak hewan itu yang dia punyai akan menginjak-injak dia, dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Lalu ketika yang terakhir selesai, balik lagi ke yang pertama, menginjak-injak lagi terus sampai datang keputusan Allah Azza wa Jalla, dia akan masuk ke dalam al-jannah atau masuk ke dalam an-nar. Na'udzubillah minan nar. Nah, ini beberapa wa'id, ancaman-ancaman keras bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Nasallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ketiga adalah as-shaum, tentang puasa. Orang yang tidak melaksanakan puasa sementara dia meyakini kewajiban puasa tersebut, puasa Ramadan. Disebutkan oleh penulis Syekh rahimahullah bahwa terkait dengan hukuman duniawi tidak disebutkan dalam ayat maupun hadis bahwa seorang yang melakukan hal ini ada hukuman tertentu, hukuman had tertentu, tidak ada. Namun di sini kata penulis rahimahullah, di sana ada hukuman yang diterapkan oleh seorang penguasa kepada orang-orang itu. Ya, ta'dib atau ta'zir. Hukuman yang tidak tertentu, namun hukuman yang dikembalikan kepada penguasa, yang sifat daripada hukuman itu adalah hukuman yang membuat ia jera. Demikian pula orang-orang yang semisalnya menjadi takut untuk melakukan pelanggaran tersebut. Ya, yu'addibuhul imam aw naibuhu bima yakunu zajran lahu wa li amsalihi. Lalu bagaimana dengan hukuman di akhirat? Hukuman di akhirat
Ya, disebutkan dalam sebagian hadis bagi orang yang membatalkan puasa sebelum waktunya, maka dia akan digantung, ya, tumitnya di atas, kemudian mulutnya akan dirobek-robek sampai tengkuknya. Dan ini seperti yang tadi saya sebutkan, bagi orang yang membatalkan puasa sebelum waktu membatalkannya. Nah, bisa kita pahami bahwa kalau begitu orang yang memang tidak puasa sama sekali, maka hukumannya lebih berat. Ya, hukumannya lebih berat. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu karena sebatas yang saya ketahui dalam hadis-hadis tidak disebutkan secara rinci tentang hukuman di akhirat kelak. Kemudian apakah ada kesempatan mengqadha bagi orang yang tidak puasa itu sementara dia sengaja tidak puasa? Adapun yang tidak puasa karena suatu udzur syar'i, tentu ada peluang untuk mengqadha atau bayar fidyah atau beberapa hukum yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah, ya, antara qadha, fidyah atau keduanya. Al-muhim di sana ada beberapa perincian. Namun mereka yang meninggalkan puasa ini bukan karena suatu sebab yang syar'i, bahkan dengan sengaja dia meninggalkannya. Apakah dia punya kesempatan mengqadha? Sebagian ulama mengatakan iya, dia di samping berdosa dia tetap mengqadha. Namun pendapat yang kedua, dan itu insyaallah yang lebih kuat, tidak ada peluang untuk mengqadha, ya, tidak diberi kesempatan untuk mengganti, dosanya begitu besar. Lalu apa yang dia lakukan? Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang dia betul-betul ingin bertaubat, maka bertaubat dengan sebaik-baik taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, menyesali perbuatannya, beramal saleh, tidak lagi melakukannya dan seterusnya, ya, sebagai bukti bahwa dia betul-betul bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubatan nasuha. Adapun haji, seorang yang meninggalkan haji, maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan fa kullu umril 'abd waqtun lahu la yafutu illa bil maut. Semua umur hamba itu waktu untuk haji. Dalam arti seseorang belum bisa dikatakan meninggalkan haji, kewajiban haji, sementara dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah mati dan belum melakukan haji, baru bisa kita katakan dia orang yang tarikul hajj, tidak melaksanakan kewajiban haji. Ya. Nah, tentu di sini pembicaraan kita adalah terkait dengan orang yang tidak punya halangan syar'i. Dia sudah punya kemampuan, tidak punya halangan syar'i, lalu ia tidak melakukan kewajiban haji tersebut. Dari keterangan beliau berarti selama dia masih hidup, ya, tidak ada konsekuensi hukum secara hukum duniawi terkait dengan had dan yang semisalnya, karena dia masih dalam tempo pelaksanaan ibadah haji. Dia mau haji pada umur berapa? 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, selama masih hidup, maka itu masih waktu untuk melaksanakan haji. Namun Syekh meninggalkan wal wajib fihil mubadarah, tapi yang wajib adalah bersegera melakukan haji, ya. Sekalipun kewajiban haji adalah wajibun muwassa', kewajiban yang lapang waktunya, artinya tidak terkait waktu tertentu. Namun di sini ada, menurut sebagian ulama, dan ini yang lebih kuat, dan ini yang disebutkan dalam kitab ini, yajibul mubadarah, wajib segera, ya, wajib segera bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ini. Kenapa wajib segera? Ya, karena pertama, ini adalah kewajiban yang bila disegerakan akan
menyegerakan lepasnya tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, di sana ada ancaman-ancaman yang keras bagi yang akhirnya tidak melaksanakan haji karena menunda-nunda. Syekh menyebutkan di sini, waqad ja'al wa'idul ukhrawi fit tahawun fihi. Ada ancaman-ancaman ukhrawi di akhirat kelak bagi yang menyepelekan pelaksanaannya sampai pada akhirnya dia tidak melaksanakannya. Disebutkan bahkan ancaman yang sangat-sangat berat, bahwa dia bisa mati dalam keadaan Yahudi, ya, mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani kalau dia berbuat seperti itu. Berat, ya, berat sekali. Karenanya para ulama banyak dari mereka mengatakan bahwa wujubul hajj ini adalah fauran, kewajiban haji ini segera, ya, bukan semaunya, tapi segera. Kemudian ahibati billah rahimakumullah, mungkin ada yang berpikir, mengapa Nabi tidak segera haji? Mengapa Nabi baru haji pada haji wada yang itu sudah bisa dikatakan akhir-akhir hayat beliau, ya, akhir-akhir hayat beliau, tahun berapa? 10 atau 11, ya, kurang lebih bisa dicek kembali dalam sirah, 10 atau 11 Hijriyah. Al-muhim, intinya bahwa ini adalah di akhir hayat Nabi. Kenapa tidak dari dulu? Jawabnya bahwa karena memang kewajiban haji sesungguhnya baru turun di akhir-akhir hayat Nabi, yaitu di akhir tahun ke-9 atau di awal-awal tahun ke-10 Hijriah baru ada kewajiban haji. Jadi Nabi SAW bukan menunda-nunda, menyepelekan, bukan, tapi karena memang kewajibannya datang belakangan, ya. Dan Nabi untuk tahun pertama dari kewajibannya juga belum melakukan, bahkan beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena kondisi Makkah masih banyak hal-hal yang kotor, simbol-simbol kesyirikan masih banyak. Maka hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan muslimin adalah sebagai tasfiyah, pembersihan daripada simbol-simbol kesyirikan. Berhala-berhala disingkirkan, Masjidil Haram dibersihkan dari simbol-simbol kesyirikan itu. Begitu pula ajaran-ajaran kesyirikan yang masih ada dilarang saat itu, ya. Baru ketika itu Nabi haji di tahun berikutnya setelah kondisi lebih stabil dan kondusif, ya, bersih daripada simbol-simbol kesyirikan itu. Wallahu a'lam. Adapun hukuman di akhirat bagi orang yang meninggalkan haji, apakah ada keterangan tertentu? Beliau mengatakan walam tarid fihi uqubatun khassah, di dunia, ya. Walam tarid fihi uqubatun khassah di dunia. Adapun hukuman secara khusus di dunia bagi orang yang meninggalkan haji, maka ini juga belum didapati atau tidak ada, ya, karena seperti yang tadi kita sebutkan juga bahwa selama dia masih hidup, ini artinya masih menjadi waktu untuk pelaksanaan hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa keterangan tentang hukum meninggalkan amalan-amalan rukun-rukun Islam selain daripada rukun yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.